Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya pada sehat walafiat. Amin. Pada berkah semuanya, amin. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah tetangganya, berkah motornya, berkah mobilnya. Dan mudah-mudahan hari ini juga dapat ilmu yang barokah dari guru-guru kita nih, mudah Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, di sebelah kanan ada Ustaz Syam. Masya Allah. Alhamdulillah, selamat datang kembali Bang Ali. Ya Allah, amin. Sehat ya guru ya. Ada Habib Syauqi. Ya, Habib Usman bin Yahya. Iya, tepuk tangan dulu yuk. Dan dari majelis tali mana ini? Sumedang. Sumedang terkenal dengan apanya? Iya pasti ya. Cepet banget ya. Barokah mudah-mudahan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tema kita mau lihat dulu nih ya. Ada cuplikan jenazah korban penembakan di Malaysia. Sudah tiba di tanah air. Kita sikapi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga semua korban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkannya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Iya, istilahnya seperti apapun mungkin ya yang terjadi kita lebih senang doain, benar nggak ya? Kita doain karena ini mau nggak mau adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Gini dah, gimana caranya kita menyikapi ini dengan positif? Mungkin kita minta ilmunya dari guru kita nih, Guru Syam. Siap, Bang Ali. Ini kan kadang-kadang kalau misalnya ada kejadian itu bukan jadi lupa ngedoain malah nyari apa gitu. Itu gimana sih menyikapinya, Guru? Kita balikin dulu Ibu ini. Oh boleh dibalikin dulu. bentar dulu sebelum balik. Bu. Kenapa? Namanya siapa? Namanya Ade Esa. Kalau dibilang setiap harinya Mah Eca. Mah Eca, terima kasih Mah Eca. Sudah jauh-jauh datang ke Islam itu indah. Tepuk tangan dong Bu. Iya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam silahkan. Baik, tapi guru-guru kami Habib Usman, Habib Syauqi serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia itu menjadi kuat setelah manusia itu lemah. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم Qadir. Allah berkuasa menjadikan manusia itu lemah. Lemah apa? Waktu lahir udah bisa langsung kerja atau enggak Bu? Jangankan cari kerja, nyuap makanan sendiri aja belum bisa. Ambil minum sendiri belum bisa, harus disuapin, harus dilayanin, ganti pakaian dilayanin sama orang tua. Setelah itu Allah memberikan kekuatan kepada manusia. Setelah itu apakah kuat terus? Tidak, kalau sudah berusia senja udah mulai susah juga makan sendiri. Ada yang disuapin sama anaknya, ada yang digantiin pakaiannya sama anaknya. Bahkan ada yang sampai dimandiin sama anaknya. Dari lemah ke kuat, dari kuat ke lemah itu Allah yang menciptakan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang maha mengetahui, dialah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka saat kita lemah, saat kita susah, saat kita sedih, selalulah senantiasalah minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwata illa billah. Tapi
Tapi ada sedikit hikmah kalau kita menganggap ataupun kita sudah menyadari bahwa diri kita lemah ini, Allah juga penuh dengan kasih sayang. Allah tahu manusia lemah sehingga dikasih keutamaan setiap hari. Kapan itu keutamaannya? Tiap sepertiga malam terakhir. Allah tahu manusia lemah, Allah kasih keutamaan mingguan. Kapan itu mingguannya? Hari Jumat. Allah kasih keutamaan bulanan, Ayyamul Bid. Sekarang ini Ayyamul Bid nih. Allah kasih keutamaan tahunan. Kapan itu? Ntar malam nisfu Sya'ban. Masya Allah. Dan juga bulan Ramadan. Masya Allah, jangan sambil lewatkan ya. Jangan sambil lewatkan. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Siapa yang sebelah kanan sering dihina sama orang, nunjuk. Sering dihina. Direndahin. Dibully, berarti sering ngebully yang sebelah kanan nih kayaknya. Di sebelah kiri ya, siapa yang kadang-kadang dipandang sebelah mata sama orang. Wow, langsung nunjuk ya. Siapa kadang-kadang yang dianggap rendah, kagak dipentingin sama orang. Ada ya, kita bahas itu yuk. Ya. Baik, ini tema kita sangat luar biasa. Kita akan membahas tentang dipandang rendah manusia bukan akhir segalanya. Tepuk tangan dulu yuk. Kadang-kadang emang kalau dipandang rendah sama orang bikin sakit hati, bener gak Bu? Ya bikin dendam, bener gak? Ih ntar gue balas loh, iya gitu ya. Ini kita akan sikapi bagaimana apabila kita dibully, direndahkan sama orang lain atau dipandang sebelah mata ya. Namun sebelumnya kita akan sikapi dulu ketika suami ledekin istri yang hamil. Kita lihat yuk. Kelakuan suami ketika istri hamil. Nah, tepuk tangan dulu yuk. Ini ledekin sayang ya. Bukan ledekin ngebully atau apa, Masya Allah. Baik, ini ya Habibi bagaimana caranya agar kita bangkit pada saat kita dihina orang. Kadang-kadang kalau kita dihina orang, mental kita nggak kuat-kuat, drop sebawa-bawanya. Silakan ya Habibi. Ya akhir, afwan Ustaz Syam, Habib Sauki, Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahbihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, penonton di rumah dan penonton di studio insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika seorang suami bercanda terhadap istrinya, maka ada batasannya. Ketika Rasulullah SAW bercanda terhadap istrinya, ada batasan yang diucapkan Rasulullah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tanpa menyakiti istrinya. Ketika seorang suami berperilaku baik, bercanda dengan kebaikan, nggak jadi masalah. Bercanda dengan kesenangan, nggak jadi masalah. Tapi kita mesti tahu, paham, ada momen-momen yang tidak bisa untuk dibercandakan. Ketika lagi haid, ketika lagi sensitif, ketika lagi hamil, dan lain sebagainya. Maka dijagalah kalimatnya, ucapannya, perbuatannya, sehingga berharap terjadi sebuah sakinah mawaddah warahmah di dalamnya cinta, kasih sayang, kebahagiaan yang dibentuk oleh seorang suami terhadap istrinya dengan berperilaku baik. Wa asyarahunna bil ma'ruf. Ketika berperilaku baik maka niscaya mendapatkan kebaikan dan ridhonya Allah. Ketika berkata-kata baik maka menjadikan sebuah kebaikan antara kehidupan suami dan istrinya. Oleh karena itu, suami yang saleh, suami yang baik, suami yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, yakni berlapang-lapanglah di dalam majlis, menuntut ilmu, mencari ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan lapangkan, yakni untukmu keberkahan, kebaikan dan kenikmatan di dalamnya. Dekatkan dirimu dengan majlis ta'lim,
Dekatkan dirimu dengan orang yang saleh. Dekatkan istrimu dengan orang yang salehah. Sehingga menciptakan rumah tangga yang saleh, salehah, yang bertakwa kepada Allah, yang sakinah, mawaddah, warahmah tentunya. Karena apa? Karena di dalamnya dibentengi, dibekali dengan ilmu agamanya Allah. Penonton di rumah Masya Allah, selalu senantiasa nonton Islam itu indah. Semoga menjadi sebuah kajian, keberkahan setiap paginya. Ya Dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Habibie, tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Emang kadang-kadang kita juga sensitif kalau misalnya akhir bulan ya Bu ya. Akhir bulan mah susah deh bercanda itu biasanya. Baik, kita akan lihat lagi sebuah cuplikan Salah Sangka Tetangga. Kita lihat yuk. Oh ini Ujon aja nih. Yuk Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Datang ya prasangka buruk aja. Keren. Tapi bagus sih, seuzonnya langsung ke orangnya gitu kan ya. Kau coba kalau ngomongin ke orang lagi nih repot nanti ya. Baik, ya Habibie, kalau misalnya kita dihina orang. Nah ini kan hinaan nih kadang-kadang pahit ya. Seperti aku bilang tadi, kadang-kadang itu jadi drop atau jadi akhirnya dendam. Nah gimana bisa sabar nih, bisa menyikapi hinaan-hinaan orang. Silakan ya Habibie. Izin Habibie Ali, Ustadz Syam, Habib Uthman, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjadi hamba-hambanya yang lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jaga kita punya lisan dan Allah bantu kita untuk menjaga kita punya hati dan juga hatinya hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak cukup kita jaga hati kita sendiri, tapi juga kita diperintahkan, kita disuruh untuk jaga hati-hatinya hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang suka tuduh menuduh ya, seperti tadi kita lihat cuplikan video sebelum ini, luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bimaktasabu bighairi ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Orang-orang yang mereka suka menuduh ataupun menyakiti hatinya orang mukmin, seorang mukminin ataupun mukminat yang padahal seorang tersebut tidak melakukan kesalahan tersebut, maka ia yang menanggung daripada dosanya dan kesalahannya. Di saat kita nyalahin orang, padahal apa yang kita sangka nggak sesuai, apa yang kita kabarkan nggak sesuai, maka kita menanggung daripada dosanya. Maka kita penting menjaga kita punya lisan. Harus sabar. Sabar bukan sekedar di saat kita kena musibah, tapi sabar buat nggak ngomongin orang. Ya, pepatah Arab mengatakan, idza takalama fiddah fasukutu dzahab. Apabila berbicara itu bagaikan perak, maka diam itu emas. Ya, seorang ulama berkata di dalam kitabnya Risalatul Muawanah, tafakkur qabla an tagul, fa in khair fagul wa in syarr fasmut. Pikir dulu sebelum kita berucap. Kalau yang bakal kita ucapkan baik, ucapkanlah. Tapi kalau yang bakal keluar dari kita punya lisan, kata-kata yang gak baik ataupun bikin orang sakit hati dan lain sebagainya, maka diam lebih baik. Ingat, kita gak bisa cegah orang biar gak ngomongin kita. Kita gak bisa nutup mulutnya orang, tapi kita bisa nutup mulut kita sendiri biar gak ngomongin orang. Sebab kalau gak dengerin omongan orang, rasanya gak bakal ada habisnya. Iya benar, kalau gak tutup aja kuping kita udah. Baik, terima kasih ya Habibie. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh, udah banyak ilmunya nih, masih banyak lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.